apa kabar? Hari ini adalah hari ke-50 setelah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ayo, siapa yang tahu hari ini kita rayakan sebagai hari apa? Katia, tahu tidak? Iya Kak Melisa, hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Apa sih itu hari Pentakosta, Katia? Iya Kak Melisa, Pentakosta yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Pada sekolah minggu hari ini, kita semua akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yesi Erita. Halo adik-adik, halo kakak-kakak. Dan juga akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu SPA Tamiang Laya. Ada Kak Melisa dan juga Katia. Halo adik-adik. Dan pemain musik kita ada Kak Hara. Adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, pada hari ini kita akan bernyanyi lagu Allah Roh Kudus. Adik-adik, dimohon berdiri ya. Kita akan menyanyi untuk meminta pimpinan Tuhan Yesus untuk Roh Kudusnya agar Roh Kudus boleh memimpin ibadah kita dari awal hingga berakhir. Pimpinan Tuhan, biar Tuhan boleh curahkan Roh Kudusnya ya, agar sekolah minggu kita boleh berjalan lancar sampai berakhir ya. Ku
Baiklah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas penyertaan Tuhan atas penyertaan Tuhan dan kesempatan dan kesempatan yang diberikan Tuhan yang diberikan Tuhan pada hari ini. pada hari ini. Kami boleh Kami boleh datang datang untuk memuji untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan Berkatilah ya Tuhan ibadah kami pada hari ini, ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan dan mengucap syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Tara ingin menyampaikan tes Alkitab Yohanes 15 ayat 12a. Inilah perintahku supaya kamu mengasihi. Saya dari SHM Mataram ingin menyampaikan nas Alkitab Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Hai teman-teman, namaku Nisi Desiani. Sering dipanggil Desi. Aku dari jemaat JKM Mataram. Hari ini ada tugas menghafal ayat emas dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal 15 ayat 12a. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Nas Alkitab diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin dan terima kasih. Ayat emas kita pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Makasih. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 12 yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan menyampaikan nas Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 12 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan
Nas Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 12a yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikian, terima kasih teman-teman. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat Mas hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12a. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihimu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12a. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin. Terima kasih. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal 15 ayat 12a. Demikian bunyinya. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak sudah bagikan pada minggu yang kemarin. Dari mana, Katia? Dari Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Kakak tunggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita menyanyi bersama lagu apa Kak Melisa? Roh Kudus yang manis. adik-adik, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita yang nanti akan dibawa oleh Ibu Pendeta Yesi Erita STH. Adik-adik, duduk yang manis ya, dengarkan ceritanya dengan baik. Shalom, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji syukur, karena hari ini kita kembali boleh bersama-sama mendengarkan cerita sekolah hari Minggu. Hari ini ditemani kembali bersama kakak Pendeta Yesi akan membawakan cerita kepada kita tentang peristiwa Pentakosta, yaitu Pentakosta mengawali kehidupan jemaat yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 15. Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 32 sampai 33. Kemudian ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Adik-adik sekalian, mari bersama sebelum kita mendengarkan cerita, kita lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama adik-adik terkasih kami yang masih beribadah sekolah hari Minggu di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19. Namun kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kesempatan ini kami bersama-sama akan mendengarkan cerita. Berkatilah kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kakak tidak akan membaca bagian dari firman Tuhan hari ini, tapi adik-adik bisa membacanya di rumah masing-masing. Nah, untuk kesimpulan cerita Alkitab tentang peristiwa Pentakosta akan ditayangkan video singkat supaya adik-adik mengerti bagaimana Roh Kudus dijanjikan kepada kita sebagai umatnya dan bagaimana Roh Kudus boleh dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang peristiwa Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah itu. Orang-orang Yahudi merasa heran, karena tiba-tiba para murid bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus? Pada akhirnya,
3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Demikianlah cerita hari ini. Kiranya memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan video yang baru ditayangkan tadi. Kakak akan membawakan kita kepada sebuah perenungan melewati bagian dari cerita pada kesempatan ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, supaya adik-adik bisa dengan mudah memahami apa itu Roh Kudus dan bagaimana karyanya dalam kehidupan kita, di tangan kakak sekarang ada sebatang lilin. Lilin adalah benda penerang yang sangat berguna atau bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika dalam keadaan gelap. Nah, karena lilin itu memancarkan cahaya yang dapat menerangi kita dalam kegelapan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa beraktivitas adik-adik ya, karena tidak ada satupun yang bisa kita kerjakan dengan baik apabila keadaan di sekitar kita gelap gulita. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cahaya itu tidak berwujud ya. Artinya tidak dapat kita lihat, tetapi dengan cahaya dapat membuat kita melihat sesuatu. Sama halnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga tidak berwujud ya. Tidak dapat kita lihat, tetapi ia dapat memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, dari cerita atau video yang adik-adik saksikan tadi, kita dapat melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid ketika mereka bersaksi tentang Kristus. Ketika mereka bercerita tentang Kristus, bukankah ada banyak orang Yahudi yang menjadi percaya? Bayangkan adik-adik, 3.000 orang menjadi percaya kepada Kristus. Mereka mau dibaptis karena pemberitaan firman yang dilakukan oleh para murid pada saat itu. Tentu itu semua bukan karena kuat dan hebatnya para murid, tetapi karena pertolongan atau karya Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini atau sekarang ini, apa contoh sederhana yang dapat kita rasakan, yaitu pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Kakak ambil contoh ya. Setiap minggu adik-adik menerima satu ayat Alkitab untuk dihafal. Ada yang panjang, ada yang pendek nasnya. Adik-adik bisa dengan lancar, dengan pandainya menghafal ayat Alkitab itu di depan kamera, kemudian ditayangkan setiap minggu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adik-adik itu bukan hanya berasal dari kepintaran adik-adik sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang boleh memampukan adik-adik sekalian, boleh memberkati adik-adik sekalian, boleh memberikan kepintaran dan kepandaian. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya melewati cerita hari ini, mari kita selalu memohon penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus, dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kita percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang adik-adik lakukan, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah cerita hari ini, kiranya memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, ayat emas yang adik-adik hafalkan untuk minggu depan terambil dari mana, Katia?
Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38 yang berbunyi, "Jawab Petrus kepada mereka, 'Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.'" Ibu Pendeta, bisa dijelaskan ke adik-adik tidak apa arti dari ayat emas ini? Ya, terima kasih Kakak. Ibu Pendeta akan menjelaskan kepada kita, kepada adik-adik sekalian, apa arti atau makna dari ayat emas yang sudah dibaca tadi. Adik-adik sekalian, ayat emas yang sudah dibaca oleh Kakak tadi itu adalah merupakan jawaban dari pertanyaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Pertanyaan mereka, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa menerima karunia Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Apa yang mereka lakukan supaya mereka bisa menerima karunia Roh Kudus? Nah, lalu Petrus menjawab bahwa mereka harus apa Kakak? Bertobat, Kak. Harus bertobat ya. Kemudian setelah bertobat mereka harus dibaptis supaya dosa mereka diampuni. Maka mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita boleh lihat juga bahwa pada saat itu ada 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Dan inilah awal dari jemaat pertama atau jemaat mula-mula. Nah, kakak-kakak, ini yang bisa Ibu Pendeta jelaskan tentang ayat emas minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta atas penjelasannya. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagikan untuk adik-adik semua hafalkan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Sebelum kita memasuki doa syafaat, marilah adik-adik kita kembali bernyanyi dengan lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Karena ku berpegang pada
kita memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Yesi. Adik-adik, mari bersama kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Teristimewa hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan sekolah hari Minggu di rumah kami masing-masing secara virtual. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Hari ini bersama-sama kami telah mendengarkan cerita tentang pencurahan Roh Kudus bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kami yakin bahwa Roh Kudus akan menolong, juga akan memampukan kami untuk terus bekerja, berkarya bagi Tuhan, sehingga kehidupan kami, umat Tuhan, anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berseru kepada Tuhan, menaikkan syafaat kami berdoa bagi pendidikan anak-anak, terutama juga bagi mereka yang akan menghadapi ujian dan ulangan. Kami bersyukur Tuhan, karena mereka boleh diberikan kepintaran, kecerdasan yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka mampu menerima setiap ilmu pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Secara khusus di tengah pandemi COVID seperti ini, mereka harus menerima ilmu atau pendidikan secara online, tapi kami yakin Roh Kudus akan menolong anak-anak atau adik-adik kami sehingga mereka mampu dan juga boleh berhasil dalam setiap pendidikan mereka. Ketika mereka pada saatnya nanti akan menghadapi ujian atau ulangan, Tuhan akan memampukan mereka sehingga mereka boleh melaksanakan itu dengan baik, mendapat nilai yang baik, menjadi kebanggaan bagi diri mereka, bagi orang tua, khususnya juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, juga untuk mereka yang terpapar COVID-19, diberkatilah mereka semua dengan kesehatan, dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka boleh sehat, pulih dan kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Engkau juga menolong kami, Roh Kudus akan memelihara kami, sehingga kami boleh berjuang melawan pandemi COVID-19 ini dengan terus menerapkan protokol kesehatan, menjaga diri kami, menjaga orang-orang yang kami kasihi. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sampai hari ini boleh terus melayani anak-anak Tuhan dalam pelayanan sekolah hari Minggu. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu siapakah nama pengganti Yudas Iskariot? Jawabannya Matias. Tugas adik-adik pada minggu ini adalah
tahukah kamu siapa manusia tertua yang pernah hidup menurut Alkitab? Silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama. Roh Kudus memampukan kita melewati setiap masalah. Meskipun sebesar gunung sekalipun, seperti lagu berikut ini, bukan kuat, bukan gagah. Mari kita bersama-sama saksikan penampilan pujian virtual dari teman-teman kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu memohon kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, menuntun kehidupan kita agar selalu seturut dengan kehendak Allah. Sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa, nanti akan dibawakan oleh Kak Melisa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan seluruh sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong berkati 7 hari ke depan yang akan kami lalui ya Tuhan. Biarlah anak-anak semua ya Tuhan boleh menjadi anak terang, baik di rumah, baik sekolah secara daring ya Tuhan Yesus. Ataupun kemanapun mereka pergi ya Tuhan, Tuhan boleh berkati dan lindungi mereka senantiasa. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan rencana kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memperingati hari Pentakosta. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.